alhamdulillah kita udah sampai JCC ya, dan kita pikir kita udah butut kota, kita juga paling awal ya. Wisnu numpang mobil gua, dia sengaja menghibahkan handphonenya, dia tinggal. Dia orang dermawan banget, baju sama handphone tinggal, nggak pakai lagi. Oke, semua udah kumpul, sekarang saatnya kita akan mulai acaranya. Sambil nunggu teman-teman dari Yu Ngaji, musyawarah dulu ya akan naik untuk ngasih sedikit mungkin sharing bagaimana uniknya berciar dan berdakwah alam musyawarah. Yuk. Kita sampai pada puncak acara, yaitu kegiatan kajian duha yang akan dibimbing oleh tim dari musyawarah. Pada tim musyawarah dipersilahkan. Ya, teman-teman jangan malu-malu. Nggak kuat lihat ahwat ya, banyak begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi sholli wa yassir amri wahludatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa amali minal riya'i wa lisani minal kadzibi. Alhamdulillah kita sudah berada di sini, tapi sepertinya sebelum ngomong lebih panjang ada baiknya kita mendengarkan sambutan dari ketua kita, Bapak Dude Harlino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua DKM
Masjid Al-Ijtima. Kemudian yang kami hormati juga General Manager JCC Convention Center. Kemudian semua panitia yang sudah menyiapkan acara yang luar biasa pada pagi hari ini, teman-teman musyawarah dan seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini Allah catat sebagai amal ibadah yang baik yang dapat menyelamatkan kita sampai ke surga nanti. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami menamai nama komunitas kami sebagai kajian musyawarah. Musyawarah itu singkatan Muda, Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Sudah hafal ya? Sudah follow Instagramnya? Dude 2 Harlino. Oh iya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, kehadiran kami di sini sebenarnya ingin berbagi, ingin sharing saja apa kisah-kisah yang kami jalani dalam kehidupan sehari-hari. Karena mayoritas dari komunitas kami isinya adalah teman-teman dari dunia entertain yang bergabung dan ingin sama-sama belajar. Sebenarnya motornya adalah Ustadz Ari Untung. Masya Allah. Kemudian juga, oh iya, mohon maaf tadi kami juga lupa ya, ada guru kami juga Ustadz Felix Xiao dan Ustadz Umar Mita yang sedang dalam perjalanan. Saya rasa untuk pembuka nggak perlu berpanjang lebar ya. Kalau ingin menyaksikan ada sinetron terbaru saya, doa aja. Promosi jadi ya. Jadi habis sahur bisa nonton. Baik, saya judulnya pakai mic dong. Judulnya bagus loh, Istri-istri Akhir Zaman. Masya Allah. Tapi cuma di sinetron ya. Di sini kayaknya nggak ada nih semua. Istri-istri. Istri-istri Ya. Istri-istri Bukan akhir. istri ya. Kok semangat banget tuh ya. Masya Di Allah. mana Baik. deh? Di mana itu? Hah? Di mana? Di TV. Di TV, gue tahu di TV. Sudah tahu kono. Oh, udah tahu, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa pembuka dari saya itu saja. Mungkin nanti teman-teman yang lain akan banyak bercerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kayaknya kita lebih asik kalau kita duduk semua ya. Oke. Iya. Iya. Oke. Di sini kita perlu kenalin satu-satu nggak nih? Perlu ya? Oke, perkenalkan diri masing-masing, sebutkan berapa jumlah istrinya. Astagfirullah. Perkenalkan diri masing-masing, silakan. Dari saya, Ari anaknya Pak Untung. Oh gak usah diri, sini cukup kelihatan. Di sini ketua musyawarah adalah Pak Dude, penggerak ininya Pak Dimas ya, yang sering menasihati dua senior kita ini, Mas Adrian, Mas Teguh Wisnu, yang Kirun, wah dia ini waduh, menggerakkan dakwah-dakwah anak muda sekarang ini kemana-mana. Nah ini yang masih jomblo nih, Hawariun ya. Di antara kita dia sendiri yang sendalnya belum ketuker. Ada Mas Agus juga, suaminya Mbak Dewi. Dan beliau cenayangnya tim kita ya. Kalau saya di musyawarah tugasnya cuma sebagai marketing. Cuma ngendorse doang. Nah, di sini seperti halnya tadi yang kita bilang bahwa kenapa teman-teman dari public figure ini sekarang sudah mulai coba ikutan sedikit bersyiar gitu kan. Ya mungkin secara motivasi beda-beda tapi mungkin secara inti bahwa kita ini umat Rasulullah SAW dan kita kepingin bisa bertemu dengan beliau. Caranya gimana? Caranya ya kita ikuti apa yang dilakukan oleh beliau untuk bisa sampai ketemu sama beliau. Ibaratnya kita semua kepengen masuk surga, walaupun kelas ekonomi.
daripada neraka VIP. Ya, habis duduk-duduk di AC, ayo oke, sekarang masuk lagi kelahar, kan nggak enak tuh. Jadi hal seperti itu yang membuat kita ngerasa bahwa, apalagi setelah kita mungkin dikasih tahu guru-guru kita bahwa perbedaan antara ahli ibadah dengan orang yang berdiri sejenak di medan syiar adalah bedanya sekitar 80 tahun. Bedanya antara Rasulullah dan orang yang paling lemah imannya. Jadi mungkin bacaan kita semua ini mungkin masih banyak, ada yang kurang, mungkin hafalannya masih kurang. Tapi kalau kita berada di medan syiar itu bisa mengupgrade kesempatan untuk bisa langsung ketemu sama Rasulullah SAW. Dan ternyata bukan hanya ustadz aja yang punya peluang untuk jadi pemegang kendali dakwah, karena pasti mereka perlu kita sokong. Dan semua yang ada di sini contohnya mungkin ya untuk dalam berdakwah, kita pikir tadi cuma ceramah aja. Nggak taunya yang pegang kamera, yang nyediain catering, lampunya, AC, semua itu mendapatkan pahala yang sama tanpa terkurang sedikit pun dengan pahala yang lain. Masya Allah. Jadi begitu adilnya dan kayanya Allah, semua punya dapat kesempatan yang sama. Jadi teman-teman di sini punya kesempatan juga untuk berdakwah dan juga bersiar di tempat masing-masing dengan gayanya masing-masing, dengan bahasa yang dimiliki masing-masing. Kalau kita ngeliat bagaimana Rasulullah berdakwah itu sangat luar biasa, bagaimana beliau bisa berbicara dengan bahasa kaumnya, mungkin seperti halnya kayak kita ngomong sama anak kecil kan. Anak misalnya nggak sholat, kita nggak mungkin bilang, kamu kalau nggak sholat masuk neraka, nggak mungkin. Nggak ngerti tuh anak, sholat dong, mau masuk surga enggak? Nah kita mungkin dengan media-media seperti itu, masih ada yang suka apa, ada yang suka motoran, kita main motoran. Ke Wisnu bikin motoran yuk, gitu. Ada yang suka ngobrol, bikin ngobrol yuk, gitu. Ada yang suka makan, bikin makan yuk. Semuanya aja yuk. Puasa-puasa mungkin makan. Tahu nggak makanan apa yang paling dikangenin kalau bulan puasa? Makan siang. Ya, jadi sebenarnya saya akan simpel aja ya, bahwa sebenarnya semua kita di sini nih tugasnya berjuang sesuai dengan kapasitas yang diberikan masing-masing. Dalam bidang apa? Tentunya juga di mana kita diturunkan. Soalnya kalau dipikir-pikir, waktu Nabi Ismail nendangin tanah keluar air Zam-Zam, sebenarnya Allah udah tahu belum bahwa Nabi Ismail itu akan keluar air Zam-Zam? Takdirnya Nabi Ismail akan dapat air Zam-Zam, tapi selevel Nabi Ismail tetap harus diberikan effort perjuangannya untuk bisa mendapatkan Zam-Zam, itu harus dengan berjuang dulu. Jadi perjuangannya itulah yang dinilai sama Allah. Seperti halnya kita nih, siapa yang udah nonton Avenger? Pada saat nonton Avenger udah tahu belum bakalan menang tuh Avenger? Ngapain ditonton? Karena apa? Karena pengen nonton perjuangannya enggak? Kalau lagi nonton bola nih, siapa yang suka nonton bola? Buat ngapain nonton bola? Lihat hasilnya? Nontonnya pagi aja browsing hasilnya. Ngapain mesti ditonton? Karena mau lihat perjuangannya. Nah kita nih Allah udah tahu belum kita bakal mati? Udah tahu, terus ngapain dihidupin? Allah mau lihat siapa yang berjuang di jalan Allah. Jadi ibaratnya kita di sini berjuang, mau kalah mau menang urusan Allah aja. Ibaratnya kalau sekarang bagaimana nilai perjuangannya. Yang pasti kita mesti jadi pemain, karena kalau jadi pemain itu nilainya lebih mahal. Coba orang main bola berapa? 22 orang. Kalau orang yang di luar yang nonton berapa? Jutaan sampai seluruh dunia. Yang dibayar yang berapa? Yang 22 orang. Karena apa? Karena mereka yang berjuang, karena mereka yang bermain. Kalau kita cuma nonton doang, misalnya cuma nyinyir doang, ya kan? Nyinyir sama ngebully, nah itu yang paling disukain tuh. Tapi nggak dapat apa-apa, nggak megang piala. Nah sekarang mungkin saya nggak terlalu panjang lebar, karena tentunya juga yang lebih banyak ilmunya ini Mas Adrian, Mas Wisnu, atau juga mungkin Mas Kirun semuanya, atau juga mungkin Hawariun. Siapa duluan yang mau dengar? Hah? Hawariun? Itu suaranya cuma suara jomblo doang yang keluar. Itu rintihan pengharapan sebenarnya mah. Nggak mau yang lain dulu. Siapa jadi nih? Hawariun sama Kariki.
Hawaryun apa Kirun? Hawakirun. Ya Allah. Hawaryun ini kecil-kecil, mungkin di antara kita beliau yang hafiz Quran. Waduh. Siapa coba yang nggak mau diimamin sama yang hafiz Quran kayak gini? Waduh, lihat orang suaranya luar biasa, buat pas lihat orangnya nggak jadi. Hawaryun dulu ya. Silakan Hawaryun. Cek. Aku boleh berdiri teman-teman? Boleh ya? Oke. Insya Allah aku berdiri ini bukan menunjukkan bahwa aku lebih mulia dari teman-teman, bukan. Dan emang bener ya, aku pengen kasih tahu sesuatu sama teman-teman bahwa kemuliaan seseorang itu nggak dinilai dari jumlah banyaknya followers, oke? Walaupun aku tahu aku di sini adalah salah satu orang yang jumlah followersnya banyak. Widih. Kok suaranya udah kayak Ustadz Felix sih ngomongnya? Serius. Kemuliaan seseorang itu nggak digunakan, nggak diukur dari jumlah banyak followers, tapi diukur dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi yuk, mari kita sama-sama di sini tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau ada yang datang di sini mungkin karena ada orang-orang datang ke sini mungkin gara-gara ada Mas Dimas atau enggak mas-mas yang lain. Tapi sekarang luruskan niat kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum. Oh, ada Udah disuruhnya capek-capek cuma segitu doang. Mentang-mentang konten provider kan di Instagram cuma semenit. Oke lagi ya, coba ya. Udah cuma semenit doang deh, semenit. Apa? Udah gak bisa ditambah kan udah ke-skip. Oh udah ya, skip ya. Aku cuma pengen ngomong teman-teman ya bahwa 1 menit di Instagram. Biasa 1 menit di Instagram katanya. Ini Instagram IG story. IG story. Ini live. IGTV. Oke. Oke 5 menit. Jadi teman-teman, kalau kita lihat sekarang kan banyak banget orang tuh mati-matian ngelakuin apa aja tuh untuk nyari followers ya. Ada yang misalnya joget-joget nggak jelas, kemudian yang sempat viral tuh apa? Pacarnya Iqbal, istrinya Iqbal ya? Yang nyanyinya gimana? Emang lagi manja, memang lagi dimanja gitu kan ya? Pengen berduaan sama dirimu Iqbal gitu kan? Aduh, pokoknya orang itu ngelakuin apa aja cuman untuk buat followers teman-teman. Tapi di sini aku pengen kasih tahu bahwa suatu saat ketenaran atau enggak harta itu akan hilang. Dulu waktu zamannya Twitter, orang-orang yang terkenal di Twitter sekarang hilang. Kemana sekarang? Pindah ketika platformnya pindah, selebgramnya juga pindah. Sekarang Facebook udah mulai ditinggalin, pindah ke Instagram. Instagram juga paling 5 atau enggak 10 tahun lagi akan hilang gitu teman-teman. Akan pindah ke platform baru dan di situ bakal ada muncul artis-artis baru di situ. Maka di sini aku pengen tekanin terutama pada pemuda-pemuda milenial, kita jangan fokus untuk nyari yang namanya ketenaran, karena ketenaran dan harta itu kita yang jagain. Tapi kalau kita nyari ilmu, ilmu itu yang jagain kita. Makanya kita di sini, yuk kita sama-sama nyari ilmu bareng-bareng. Catat nanti ya, karena salah satu ciri kita tuh serius menuntut ilmu, catat setiap apa yang disampaikan nanti sama ustadz-ustadz kita. Bawa buku? Bawa gadget juga ya, catat di gadget. Oke, itu aja mungkin. Udah lebih dari 5 menit. Sekarang ngerekam tipenya, bukan nyatet. Ngerekam. Direkam. Oh gitu. iya. Kayak dilihat lagi aja gitu. Oke, keren ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau gitu singkat-singkat padat jelas jelep gitu kan. Intinya kalau nyari ketenaran itu tiap waktu ada orangnya, tiap orang ada waktunya, pasti akan terganti. Berikutnya siapa? Kirun. Oke, ya. Kirun. 1 menit 2 menit boleh Kirun? Ini lebih suka sama yang muda-muda ya. Ini yang tua-tua terintimidasi ntar nih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ari berdiri aja. Kita ngobrol aja ngobrol. Oh, ngobrol. Gue gak bisa kayak Hawaryun. Oh iya. Tapi tadi Hawaryun bilang apa Twitter itu akan berpindah. Pindahnya cepat. Benar. Terus Instagram 5 atau 10 tahun lagi akan berpindah juga. Terus ketenaran juga akan turun. Benar. Tapi kalau menurut saya, mumpung kita lagi tenar, kita bisa menggunakan ketenaran kita nih, followers kita untuk berdakwah.
Benar, Masya Ya kan? Allah. Walaupun kita bukan ustadz, tapi kita bisalah memberikan ilmu-ilmu atau memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kitanya nanti. Benar. Ya kan? Daripada dihisap followers gunanya buat apa? Buat Jadi endorse. kita pergunakan untuk Loh iya maksudnya dihisap followersnya ngapain, dikasih apa Iya. gitu. Kalau kita kasih yang buruk-buruk nanti semuanya dosanya ke kita semua gitu ya kan. Benar. Tapi ya kita pergunakan dengan baik supaya bisa mendapatkan suatu keberkahan nanti untuk kitanya gitu. Jadi mumpung lagi ada, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dipergunakan untuk yang buruk-buruk gitu. Video berdua sama pacarnya, aduh jangan deh. Nanti banyak yang ngikutin soalnya. Nanti jadi dosa jariah. Mending yang baik-baik aja menjadi pahala jariah aja. Mungkin itu aja kali ya. Waduh, nggak Itu udah semenit nyangka ya. belum? Udah semenit belum? Kurang. Oh kurang. Ya. Apa ya? Minta maaf aja deh. Minta maaf untuk selama ini yang udah saya perbuat kalau memang nggak enak di hati kalian atau di pandangan kalian. Banyak hilaf ya. Takutnya kan ngelihat apa yang di Instagram Dicontoh gitu ya. dicontoh kan nggak pengen juga gitu. Terus juga pas bulan puasa juga mohon maaf lahir batin semuanya ya. Semoga puasanya full. Waduh. Iya, apalagi banyak yang sering puasa Senin Kemis sebelum Ramadan, keterusan pas Ramadan juga tetap Senin Kemis. Siapa tahu gitu kan. Ya. Kelanjutin. Ya pokoknya terima kasih udah memberi kesempatan kami untuk hadir di sini dan terima kasih juga atas partisipasinya. Semoga hari ini kita bisa mendapat keberkahan. Untuk Ustadz kita, Ustadz Felix, terima kasih juga sudah hadir di sini dan bisa bersama-sama sama kita. Terima kasih teman-teman musyawarah. Saya pulang dulu. Segitu aja. Ya oke itu aja. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya buat teman-teman di sini juga merasa bahwa ini waktunya kita untuk membayar balik ya. Mungkin saja dalam waktu kita di depan TV pernah ada satu hal entah di sosial media atau pernah kita lakuin dalam berakting yang menginspirasi orang untuk berbuat maksiat gitu. Dan sekarang orang itu masih berbuat, pahalanya masih berjalan sama kita. Entah kita mungkin acting jadi orang mabok, orang wah dia aja mabok apa maksud gua, berarti gua ngikutin nih gitu misalnya. Itu akan terus sampai sekarang. Makanya kita tuh ngiri sama teman-teman yang udah mulai ngaji ya. Berikutnya, nah ini dia nih. Yang subscribernya baru nyampe mau menuju 1,8 di YouTube. Ya. Kita pikir orangnya tuh kayaknya kalem gitu ya. Orangnya kalem, kebapaan, agak kaku gimana gitu kan. Nggak taunya ya ampun, kita teman aja shock apalagi orang kan gitu kan. Sejak tahu YouTube jadi berubah deh. Ngondek abis. Orangnya di sini bukan gibah, orangnya ada juga kok gitu. Gua sebutin namanya atau nama mertuanya? Lagi mau beken di YouTube ngangkat nama mertua. Ayo The Sungkars. Tunggu Wisnu. Iya. Patol. Udah cukup. Oke silakan cukup. Udah cukup. Udah. Di mana dakwahnya? Pembunuhan karakter nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Dikit aja ya. Kayak Hawariun. 1 menit ya. Coba hitung. Mulai. Oke? Habis. Kapan gua ngomong, Pak? Belum ngomong. Teman-teman, waktu itu kita sama teman-teman musyawarah juga, kita waktu itu ketemu sama salah satu guru kita. Selain kan guru kita ada Ustadz Felix ini, ada Ustadz Umar Mita, ada Ustadz Ahmad Ridwan, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Dayat, dan salah satu guru kita adalah Ustadz Hanan Ataki. Waktu itu kita ketemu, beliau kita silaturahmi ke Bandung, lalu ada satu waktu itu waktu ngobrol ada yang benar-benar celep buat saya waktu ketika beliau bilang kita ini adalah umat terbaik. Kita ini adalah umat terbaik. Umat Islam, kita ini adalah umat terbaik. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Orang-orang yang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya.
Jadi kita semua ini umat Islam, tapi ada umat terbaik. Umat terbaik itu adalah umat Islam yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahasa simpelnya adalah orang-orang yang mau berdakwah. Itu kata Ustaz Anan Ataki. Itu yang saya tangkap itu ya. Jadi teman-teman tadi semua Hawariun juga ada bilang, Mas Ari juga ada bilang, Kirun juga ada bilang bagaimana kita harus bisa menggunakan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk berdakwah. Apapun itu, apapun itu. Baik itu teman-teman misalnya, siapa fotografer di sini ada nggak? Ini kayak fotografer semua ya? Atau videografer nih? Ini fotografer semua tuh. Kameranya handphone ngangkat semua nih. Ada fotografer di sini? Ada. Oh ada Dira. Ada Dira ya? Ada Dira. Waduh. Dira mana Dira? Dira, fotoin gue dong. Cik. Iya. Angle gue di sini. Cik. Apa sih ya? Wisnu. Pak Inu. Dira ini, Dira mana Dira? Bener datang ya? Datang Mas Ari? Dira ini adalah Dira. Enggak, Dira ini teman-teman saya dulu waktu di SMA, bareng kita di SMA 34 Pondok Labu. Di sini ada anak SMA 34? Enggak ada ya? Ini yang pasti bukan angkatan lu, Nuk. Ya udah kelamaan nih. Intinya teman-teman adalah bagaimana potensi kita masing-masing kita manfaatkan, kita maksimalkan. Kami dari dunia entertainment mungkin ada potensi yang kami bisa maksimalkan. Salah satu mungkin ketika kami bisa berdakwah menjadi host di salah satu acara-acara religi. Itu salah satu potensi kami. Tapi di lain sisi juga teman-teman yang punya potensi di bidang fotografi, videografi ataupun apapun. Ayo maksimalkan. Gunakan potensi kalian untuk berdakwah, gunakan potensi kalian di agama kita, agama Islam. Siap? Siap jadi pemain? Siap nikah? Masya Allah, kok lebih keras suara siap nikah nih kayaknya. Awarion? Kok temanya Siap. geser temanya? Temanya jadi nikah sekarang. Ini ada yang bawa video nggak bisa direkamin? Oh jangan deh. Udah, paling itu aja. Terima kasih teman-teman, mohon maaf ya kalau ada salah-salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah berikutnya ini ada pria idaman mertua. Dia ini kalau di musyawarah bagian ngurusin segala hal. Ini penggeraknya motornya beliau sebenarnya sih. Yang ngurusin sound system, ngurusin sumbangan, catering, admin grup, terus apa lagi ya? Ngubungin orang-orang gitu kan. Nolak pawang hujan. Tugasnya dia semua gitu. Dia anak pertama makanya dinamain Dimas 1. Fadal, Dimas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ini Instagram juga ya, 1 menit ya. Waduh. Tadi kayaknya udah jelas banget teman-teman ngomongin gimana kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki. Tapi saya sapa dulu ya. Apa kabar pemirsa Insert? Pak itu istri saya Pak. Oh iya. Biasanya saya yang pakai tuh Pak. Saya lupa Bapak yang pakai. Iya, jadi Bapak Insert ya. Ya paling dikit aja. Kita yakin semua kalau kita di sini bakal pulang. Kita di sini berkumpul bersama untuk mencari teman menuju pulang. Dan kita yakin semua insya Allah kita di sini, kita bersahabat di dunia. Dan insya Allah kita juga akan bertetangga di surga. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 detik. Berapa? 29 bahkan. Aduh, nggak mau rugi nih kayak ini. Ya, ini Dini ikut gak Dini? Dini nggak ikut? Soalnya Dini nggak ikut. Kalau Dini ikut 10 detik. Apa? Kalau ketemu istri beliau ini orang romantis banget ya. Berdua. Kalau ada berdua lagi sama istri nih, tiba-tiba kamera depannya. Asli, mukanya di sini. Memang berdua nih pasangan serasi mereka berdua. Itu tanda sayang istri. Sayang, benar-benar. Istri, gitu. ya. Oke, wah Rizal Armada silakan bergabung. Masya Allah. Dia telat soalnya habis pergi pagi pulang pagi. Ini Bilalnya Musyawarah ya. Ya. Beliau di musyawarah jadi Bilal ya. Lagunya judulnya ganti kayak. Apa?
Langsung azan aja lah. Iya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Belum. Main dah. Mana pakai tas sama. Aduh. Tapi sebenarnya ini, Ri, ini jujur. Enggak, kalau dia endorse ini sih kebagusan. Ya. Lu tuh role model gue, Ri. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang datang hari ini sama pacarnya putusin ya. Nggak, tapi benar. Arie Untung itu role model saya. Jangan gitu dong, ntar gue tak sombong, takutnya ria bro. Enggak. Bisa dilihat dari tampilan pertama, kepala kami besar. Ya Allah. Nanti dapat kesempatan juga Rizal ya, sambil kita dengar juga suaranya ya. Beliau akan melantunkan surat Al-Baqarah. Oke. Alif Lam Mim. Habis, sadaqallahul azim. Berikutnya Mas Adrian, ya beliau yang memiliki badan paling atletis di antara kita ya. Yang setiap pagi selalu ada video di grup ngajak olahraga. Pagi-pagi selalu ada video orang keringetan deh, dia doang deh. Setiap pagi kita terima video laki-laki keringetan. Astagfirullahaladzim. Ini cara berdakwah. Nggak ada hambatan bulan puasa ya. Iya, ini cara berdakwahnya beliau gitu. Oke. Jadi kalau malam Jumat dia push up, istri ngerti langsung. Oke. Udah semenit. Udah cukup kali Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Oke, udah selesai. Ini untuk informasi, kalau kita dalam perjalanan keluar kota rame-rame di bis ya, orang ngobrol, dia begini sama Primus. Orang tuh ngobrol agama yang normal, dia sama Primus. Geli nggak kira-kira? Bayangin deh, laki-laki jejak mana yang tahan lihat itu? Macam-macam teman saya, kita lagi ngomong seru-seru, bercanda-bercanda, ada yang dipanggil istrinya, yang apa saya? Dimas. Kalau yang ini ngobrol berdua ngomongin makanan, kamu makan apa? Sore makan apa? Ini oh gitu. Fadal, silakan, Sardian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Indonesia. Masya Allah, nggak sengaja. Tadi kok kayaknya terinspirasi banget, pengen push up. Karena ada hal-hal yang nggak bisa disalurkan di bulan Ramadan ini ya. Jadi disalurkannya melalui push up aja ya. Ya itulah karena semangat ya dalam kita menjalani gaya hidup sehat. Nggak kelihatan kan 49-nya ya, alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Itulah makanya harus jalankan hidup sehat. Jadi nggak kelihatan, karena memang sebenarnya belum nyampe juga 49. Ya. Oh Ari, Ari berapa? Waduh, fitnah nih. 53 lah. Biar puas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua mungkin banyak yang bertanya-tanya kok sekarang ini sepertinya mulai banyak figur-figur publik yang berhijrah. Gelombang hijrah ini terlihat memang sedang menggelora di mana-mana. Tidak terkecuali juga adalah di lingkungan kami, teman-teman para pekerja seni baik yang masih maupun yang sudah mungkin beralih apakah menjadi pengusaha, menjadi profesional. Saya mungkin termasuk yang terpaksa meninggalkan dunia entertainment yang 19 tahun, sudah membesarkan nama saya, sudah memberikan kebaikan buat keluarga saya untuk kemudian saya berfokus
ke bidang lain yang memang saya tekuni dan juga terkait dengan perkembangan industri dan perekonomian syariah. Karena mungkin selama ini saya juga nggak tahu sebenarnya Allah tuh berikan saya kenikmatan berupa popularitas, berupa harta, sebenarnya apakah memang karena itu berupa keberkahan atau jangan-jangan adalah berupa ujian. Dan dalam hidup ini saya yakin kita semua juga pernah mengalami ujian-ujian. Saya pernah mengalami ujian kehilangan harta benda, saya pernah diuji oleh Allah dari anak saya, ya, dari istri saya, ya. Jadi sempat sekali juga membuat kita down, terpuruk, yang akhirnya membuat saya tersadar bahwa saya nggak pernah bisa bergantung dengan manusia, siapapun dia. Tempat kita bergantung hanyalah kepada Allah, karena manusia seringkali mengecewakan kita, tapi Allah insya Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi teman-teman, apapun kondisi teman-teman saat ini, lagi masih jomblo tadi ya, yang harap-harap tapi ternyata belum disambut juga sama Hawariun, ataupun juga yang punya masalah utang, punya masalah dengan pasangan, punya masalah dengan orang tua, punya masalah dengan atasan, apapun problem kita, jangan pernah merasa kecil hati. Allah tuh selalu bersama dengan kita. Ya, dan ini kan bulan Ramadan, bulan yang terbaik, ya, di mana kita bisa melipatkan amal ibadah kita, karena segala hal yang kita lakukan di bulan ini itu akan dilipat gandakan, di mana pintu neraka ditutup, pintu surga akan dibuka, ya. Di sini adalah momen titik balik kita, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Teman-teman mungkin ingin juga melihat kenapa kami bisa terus bereratan seperti ini. Mungkin sedikit dari saya terakhir adalah tips aja bagaimana kita bisa istiqomah dalam beribadah. Yang pertama, kalau kita mengerjakan segala sesuatu, sebenarnya bukan cuma beribadah ya, tapi pekerjaan kayak dalam hal apapun, punya niat yang kuat, yang mendrive kita, yang mendorong kita untuk melakukan itu. Dan kalau konteksnya dalam beribadah, niatnya satu, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Itu harus kita kuatkan, jangan yang lain, bukan karena ingin dipuja oleh orang lain. Yang kedua, udah tinggalin maksiat. Ya, taat aja. Ya, di Al-Qur'an jalanin perintahnya, jauhi larangannya. Selesai. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah hidupan kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Ya. Terus kemudian ketiga, teman-teman harus cari sahabat-sahabat terbaik. Teman-teman soleh, yang solehah, yang kalau kita berdekatan dengan dia, yang dibicarakan tadi adalah ngomonginnya tentang bagaimana kita jadi pribadi yang lebih baik. Misalnya kemarin kajiannya apa, intinya apa, dan lain sebagainya seperti itu. Ya, bisa belajar pengalaman hidup dari mereka. Ya, teman yang kalau kita lihat mukanya kayaknya ingat kematian melulu gitu ya. Ya, teman pokoknya yang selalu mengajak kita ke arah kebaikan. Itu adalah sahabat yang sejati. Dan alhamdulillah saya juga nggak menyangka bahwa di semakin usia saya udah semakin berkurang, ternyata saya malah dipertemukan dengan teman-teman ini yang ada yang lebih junior dari saya, ada yang jauh lebih senior daripada saya tuh MC-nya tadi gitu kan. Saya yang tengah-tengah. Tapi ya walaupun saya belum 49 ya, saya sudah lewat dari 41. Jadi saya tersadar bahwa usia 40 itu adalah usia peralihan, kita ada di persimpangan jalan. Buat teman-teman khususnya saya lihat di sini banyak yang udah kepala 4 juga. Hati-hati karena kita nanti akan berakhir seperti apa, persimpangan jalannya adalah di usia 40 ini. Tapi yang benarnya itu adalah tahun Hijriah ya, bukan di tahun Masehi. Jadi bisa jadi teman-teman yang sekarang usianya 40 sebenarnya di tahun Islam itu sudah 41 atau 42. Jadi be careful, kalau kita sekarang masih 40, udah 40 tapi masih banyak melakukan maksiat, masih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, ayo cepat-cepat kita bertobat. Dan yang berikutnya teman-teman terus mengaji. Ya, untuk kita bisa istiqomah, kita harus terus belajar. Jangan hanya sekedar ngelihat dari Instagramnya kita, ya apalagi yang banyak bercanda-candanya gitu ya. Apalagi yang tadi tuh suka yang yang tadi yang seperti itu gitu ya. Insya Allah kalau nanti yang itu, dihisap tuh ya, dihisap ya. Ya itu insya Allah itu akan berat banget hisapnya ya. Ya. Lebih baik mic itu digunakan buat yang baik-baik lah, untuk yang dakwah gitu, kayak Ustadz Feli, kayak yang tadi Ustadz Umar Mita, pasti itu nggak akan tuh ada kegiatan yang seperti tadi itu nggak mungkin ya, gitu, itu nggak ada manfaatnya ya. Tapi insya Allah yang itu nggak ada mudaratnya juga ya, Masya Allah.
Dan teman-teman, ya kita ngaji, saran dari saya jangan hanya ke satu guru, ngajilah ke banyak guru. Kenapa? Dengan demikian kita jadi punya wawasan yang luas. Kalau kita punya wawasan luas artinya kita punya ilmu. Ambil yang baik-baik dari masing-masing ustadz, masing-masing guru. Kalau ada yang kurang berkenan di hati, jangan dicibir, jangan dinyinyirkan. Ingat ya, surga kita belum jelas ya. Mereka jauh lebih paham agama. Ustadz juga mungkin manusia, bisa juga hilaf, bisa juga salah, atau mungkin ada cara-cara penyampaian dakwahnya yang kurang berkenan di hati kita, itu adalah cara-cara mereka untuk bisa menyampaikan ayat-ayat Allah. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, teman-teman terus perbanyak berdoa. Doa itu adalah senjata yang paling mujarab untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Mungkin sedikit itu saja dari saya, semoga apa yang kita sampaikan ada kebermanfaatannya. Yakin bahwa kita semua memiliki tugas dan kewajiban untuk berdakwah dan teman-teman memiliki kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan untuk terus bisa menegakkan panji-panji ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Ya, takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kaget ya. Nggak pakai kode ya, Masya Allah ya. Mas Adrian nih kalau ngomong selalu berarti ya. Jadi mungkin di antara kita gitu, ada yang mungkin baru mulai ngaji udah jadi sengit sama orang, kemudian yang lain dianggap salah, kita selalu merasa paling benar. Jangan juga sih sebenarnya kayak gitu. Kita ini kita masih banyak kesalahan ya pasti. Iblis aja yang ilmunya tinggi, pengetahuannya banyak, haram surga baginya cuma gara-gara bilang ana khairum minhum, saya lebih baik daripada kamu. Ya, kita banyak belajar ya, sama-sama belajar. Nah, berikutnya yang mana dulu nih? Ini dua-duanya belum kan ya? Dek, kan tadi baru opening doang. Ini datangnya akhir, mana dulu ya? Rizal dulu. Saya tahu semalam ketemu sama beliau soalnya, lagi kebelet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngomong apa ya, Ri? Alhamdulillah hari ini bisa datang ke sini, bisa berkumpul sama teman-teman semua. Mungkin pengalaman saya pertama naik ke atas panggung untuk sharing momen itu semuanya gara-gara Ustadz Felix. Waktu itu di Muslim United di Yogyakarta, saya sama istri, alhamdulillah sudah punya istri. Yang jomblo-jomblo semoga dapat hidayah untuk segera nikah, amin. Sama istri berdua, terus ya singkat cerita Ustadz Felix suruh naik ke atas panggung terus ngomong, padahal saya juga nggak tahu harus ngomong apa. Cuman mungkin kalau bisa berbagi, bisa dibilang trigger saya untuk kembali ke jalan yang lurus itu karena istri sebenarnya. Istri saya mu'alaf. Mohon doanya teman-teman. Semoga insya Allah dalam waktu dekat istri saya bisa menyusul teman-teman akhwat semua untuk segera berhijab, amin. Ya itu balik lagi, jadi salah satu triggernya adalah istri saya. Saya mendapatkan unta merah katanya. Tergantung saya, kalau saya bisa membimbingnya dengan baik, insya Allah unta merah itu akan jadi buat saya. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa membimbing istri saya dengan baik, mungkin unta merahnya tinggal merahnya doang, untanya nggak tahu kemana. Jadi saya mau banget memaksimalkan semua yang ada. Ya alhamdulillah dipertemukan sama guru-guru di musyawarah, ada role model saya. Tapi beneran. Semoga size kepala beliau tidak semakin besar karena dipuji hari ini. Ampun. Nah, tapi beneran, kisahnya Ari itu jadi semangat banget gitu. Ceritanya
tentang bagaimana perjuangan hijrahnya. Iya, kalau di YouTube gitu kan, hampir murtad gitu kan. Terus perjuangannya sampai alhamdulillah Kak Venita jadi berhijab, itu jadi salah satu apa namanya acuan untuk saya pribadi gitu. Dan ada satu kalimat yang ngena banget waktu itu. Mas Ari bilang sebelum mau dapetin istri soleha, kitanya udah soleh apa belum? Nah, minjem bahan ya, Pak. Minjem bahan. Ya jadi itu apa namanya? Saya sekarang kalau dibilang Rizal hijrah, belum. On the way, masih on the way. Nanti kalau saya udah hijrah, insya Allah udah istiqomah. Kalau buat saya, hijrah itu kalau sudah istiqomah. Kalau belum istiqomah ya on the way aja. Kalau saya gitu, kalau saya pribadi. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang bisa diambil juga dari saya. Salawat ya. Salawat. Gue suara dua. Nggak usah. Bismillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Ala yasin. Sekali lagi yang paling keras. Salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah ya, ini sedikit contoh bagaimana kita berdakwah dengan yang kita bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saatnya kita mungkin akan berfoto bersama mengabadikan momen ini. Mudah-mudahan ini akan jadi awal dari segala ukhuwah kita. Mudah-mudahan kita akan terus menjadi bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yuk kalau gitu sekarang kita berfoto bersama. Teman-teman mungkin juga bisa madep sana. Madep sana kita. Siap. 1, 2, 3. Takbir! Allahu Akbar! Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk para guru-guru kita, untuk teman-teman yang ada di sini, yang hadir di sini, juga untuk DKM Al-I'timad dari JCC, luar biasa. Kesempatannya mungkin bisa berkolaborasi di masa yang akan datang. Kita doakan bisa terjalin lagi. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.